Hai Sobat Hino, kembali lagi bersama saya Gita. Tentunya masih di podcast Halo Hino On Air. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat-sehat selalu ya. Dan hari ini kita punya pembahasan seru nih. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa nonton episode kita yang sebelumnya ya, yang tentang Part Depo itu juga gak kalah seru. Hari ini kita kedatangan seorang yang cantik ya nih. Paling cantik kayaknya di divisinya. Oh enggak, ada dua ternyata, aku lupa nih. Dan hari ini kita sudah bareng sama Mbak Ayu. Apa kabar Mbak Ayu? Halo Mbak Gia, baik. Alhamdulillah baik ya Mbak Ayu ya. Nah Mbak Ayu lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini nih? Alhamdulillah nggak terlalu sibuk kayak bulan-bulan sebelumnya. Nah, emang bulan sebelumnya ada apa tuh? Kebetulan kita kemarin habis ada summit nih Mbak Gia. Summit Iya. itu apa tuh? Summit apa? Sebenarnya sih namanya DOTS. DOTS. Dealer Operation System and Telematics Summit. Dealer Operation System and Telematics Summit. Berarti itu acara bareng-bareng dealer gitu, bahas semuanya tentang telematik atau gimana? Iya, sebenarnya nggak telematics aja sih Mbak Gia. Kita ada bahas SOP, HOYU, DMS juga. Jadi kita bareng-bareng. Borongan dong ya. Iya. Di mana itu acaranya Mbak Ayu? Kemarin kita di Jogja. Nggak ngajak-ngajak Sobat Hino nih Mbak Ayu jalan-jalan ke Jogja rame-rame. Next time kita ajak ya. Boleh dong, Sobat Hino juga kan mau tahu acara tentang apa. Boleh. Pastinya seru juga kan ya dibahas-bahas kayak gitu. Pasti dong. Nah Mbak Ayu, nih kita mau nge-refresh Sobat Hino semuanya nih. Kan pasti udah pada tahu dong ya Hino Connect atau telematik itu sebenarnya apa. Boleh nggak diingetin lagi? Dan aku juga punya pertanyaan lain. Kenapa sih Hino harus mempunyai telematik ini Mbak Ayu? Ya, oke. Jadi sebenarnya Hino Connect itu sistem yang udah ada di dalam unit kita nih Mbak Gia. Jadi itu udah ada di unit kita dari tahun 2020. Jadi ada di Hino 300, Hino 500 sama bus. Nah itu tujuannya apa? Biar customer itu mudah nih memonitoring mobilnya, kendaraannya tuh lagi di mana, kemana aja, jam berapa berhentinya, kurang lebih sih kayak gitu. Terus juga kita juga tantangan juga sih buat Hino, gimana caranya buat bantu customer kita itu mantau armadanya, kurang lebih seperti itu. Makanya tujuannya itu kenapa Hino Connect itu ada di Hino. Berarti ini Hino Connect ini udah bisa di Hino 300, 500 dan Hino Bus. Oke, Ya. soon Hino 700 kan? Semoga ya. Semoga ada. Oke, nah berarti kan buat untuk menjawab tantangan pasar tentunya ya. Hino Connect itu ada 4 provider terbesar kalau nggak salah ya. Betul, kita ada 4. Apa aja? Kita ada Indosat, Telkomsel, Tri sama Excel. Indosat, Telkomsel, Tri sama Excel. Oke. Nah, kelebihannya apaan lagi sih, Mbak? Kelebihan kita itu, kita sebenarnya punya beberapa benefit Mbak. Kita ada dari sisi operational management, terus ada driver management, satu lagi itu ada vehicle management. Nah, kalau di operational management itu customer itu bisa mantau unitnya, kemana aja, ngapain aja, di mana aja. Nah, terus kalau untuk di driver managementnya, customer itu bisa tahu gimana sih habit drivernya itu bawa kendaraan. Kayak gitu ya. Terus kalau untuk dari sisi vehicle managementnya, customer bisa tahu kapan nih waktu si unit itu diservis. Jadi semua ke data tuh di sistem, ada semua datanya. Berarti kalau aku misalnya lupa nih ya untuk aku kapan ya harusnya servis nih. Berarti itu ada juga di situ. Ada dong. Jadi bisa kelihatan nih harusnya servisnya berapa kilometer, ada di situ. Oh, berarti ada operational management, Itu. ada driver management dan ada vehicle management. Ya. Nah, terus pasti ini teknologi untuk memudahkan ya kenyamanan. Nah, sistem telematik Hino Connect itu apa aja sih Mbak? Ada 5 sih Mbak. Kita tuh punya tracking system, terus kita punya safety system, punya laporannya juga, kita punya manajemen kontrol, dan juga kita itu bisa sistem integrasi. Wah, ada 5 berarti ya. Ada tracking system, ada safety system, ada laporan dan produktivitas, terus ada manajemen kontrol dan ada sistem integrasi. Kalau tracking system itu gimana sih? Tracking system itu kayak tahu posisi. Oh, lebih ke kayak ini maps GPS iya, gitu. kurang lebih kayak gitu. Jadi misalnya nih Bagia punya unit, Bagia bisa tahu tuh unit itu di mana berhentinya, berhentinya berapa jam aja kita bisa tahu. Oh, berhenti berapa jam bisa tahu? Bisa tahu. Jalannya berapa lama kita bisa tahu juga. Gitu. Nggak cuma itu sih, kita juga ada namanya history operasional. Jadi ketahuan tuh jaraknya, waktu jalannya, dan itu kita bisa pantau. Misalnya kita mau lihat cuma sebulan aja bisa, unitnya kemana aja itu bisa. Maksimal berapa?
bisa ngelihatnya? 1 tahun ke belakang. 1 tahun? Iya. 1 tahun itu lumayan lama ya, Lama. Sobat Hino tuh. Berarti bisa ngelihat nih Mbak Ayu kemana aja nih bawa truk ini gitu ya. Iya, betul. Jadi kita bisa tahu tuh driver kemana aja jalannya sesuai. Iya benar. Nah terus kalau safety system itu apa? Kalau safety system itu kita bisa tahu gimana kebiasaan driver bawa kendaraan. Oh, ugal-ugalan nggak, istilahnya kayak gitu ya. Seugal-ugalannya aja bisa ketahuan lewat Hino Connect ini. Iya, bisa tahu tuh rem mendadak atau enggak, belok tiba-tiba atau enggak. Terus kecepatannya tuh gimana? Kita bisa lihat juga di situ. Oh, karena kecepatan itu pasti mempengaruhi bahan bakar tentunya ya. Betul. Misalnya kita tiba-tiba ngegas atau tiba-tiba ngerem, pasti kan akan lebih mengeluarkan bahan bakar lagi ya Mbak. Ya, betul. Nah itu masuk tuh ke manfaat kita yang ketiga terkait laporan. Wih deh, keren juga nih ngomongin ini. Iya dong, kita pasti banyak banget nih yang bisa sambung-sambungin. Kalau laporan itu berarti apa tuh? Kita ada laporan pemanfaatan kendaraan. Itu yang tadi, yang misalnya bagi yang mau lihat atau customer mau lihat mapsnya tuh kemana aja, rutenya kemana aja, itu bisa ditarik datanya. Oh, bisa ditarik datanya lewat si dashboard monitoring itu. Ya, di menu laporan. Di menu laporan. Jadi menu laporan sih sebenarnya ada banyak. Ada menu dashboard juga, ada laporan pemanfaatan kendaraan yang tadi. Nah, kita punya yang baru, yaitu namanya menu laporan konsumsi bahan bakar. Oh, yang tadi itu ya, ketahuan ya. Ketahuan. Berarti itu bisa lebih menguntungkan si pengusaha juga ya jatuhnya ya Mbak Ayu ya. Betul. Oke, lalu yang keempat ada manajemen kontrol. Manajemen kontrol ini apa? Ya, jadi di situ bisa ngelihat waktu servis dan pengingatnya sih, lebih ke situ. Jadi kekontrol banget nih kendaraannya itu harus kapan servisnya, kapan dimonitoringnya. Jadi nggak sembarangan servisnya gitu loh. Nggak misalnya driver ngomong ini udah waktunya servis nih, padahal kan belum. Oh, jadi bisalah nggak bisa diakalin gitulah sama pihak-pihak yang gak benar itu. Dan pasti menghindari kerusakan berkelanjutan tentunya ya. Kalau servis tepat waktu ya kan pasti udah emang waktunya diganti bulan itu atau hari itu, untuk kedepannya pasti akan lebih sehat lagi itu unitnya ya. Betul. Tentunya nggak merugikan ya pasti. Iya, kendaraannya jadi makin awet ya. Makin sehat. Makin sehat. Terus yang kelima ada sistem integrasi, itu maksudnya gimana? Sistem integrasi itu misalnya nih customer itu biasanya kan udah banyak ya sebenarnya GPS di luar sana ya. Betul. Nah, banyak customer beberapa yang minta, Mbak, aku punya GPS lain, bisa nggak sih integrasi sama Hino Connect? Misalnya kayak gitu. Kalau integrasi kita bilang kita itu bisa. Jadi bisa. Ya misalnya customer sudah punya GPS itu bisa diintegrasiin sama kita. Jadi datanya bisa digabungin dan jadi customer enak tuh. Enak untuk ngeceknya juga, gampang ya, udah punya yang lama gitu ya. Terus ada juga yang baru. Terus gak cuma sama GPS-nya customer sendiri sih, bisa juga sama GPS-nya pemerintah. Gimana tuh maksudnya? Jadi kita integrasi sama yang ada di pemerintahan, kayak misalnya Kemenhub, ya kan, kayak LHK, itu bisa diintegrasiin. Wow. Jadi data kita udah tersambung semua. Berarti gitu. Udah dijamin aman datanya dong. Pasti. Tentunya. Nah, Mbak Ayu nih, aku ada pertanyaan selanjutnya nih. Nah, fitur Hino Connect itu yang dapat dimanfaatkan customer itu apa aja sih sebenarnya? Kita tuh sebenarnya punya 6 sih. Kita punya 6 fitur. Itu kita ada menu dashboard, ada peta, ada pengemudi, ada laporan, ada maintenance sama aturan. Banyak ya? Banyak, 6. 6 banyak ya. Keuntungannya banyak banget yang bisa dimanfaatin customer loh. Ini Mbak Ayu. Dong. Dashboard itu maksudnya gimana? Dashboard itu kayak kesimpulan dari seluruh laporan yang ada di Hino Connect. Oke. Yang tadi ugal-ugalan atau apa yang lain-lain itu. Ya, itu udah disimpulin tuh di situ. Jadi customer tinggal lihat dashboard, di situ ada semua. Summary gitu ya. Betul. Kalau peta itu yang tadi customer bisa melihat lokasi. Terus melihat history, juga bisa membuat zona sih. Oke, berarti itu juga memudahkan banget ya. Betul. Di Hino Connect nggak ada yang nyusahin kayaknya. Nggak ada dong. Kita bikin se-efisien mungkin, sesimpel mungkin, dan semenguntungkan mungkin gitu ya, Mbak Ayu ya. Dan mudah dipahami ke customer ya. Betul. Yang mudah itu sebenarnya ya udah harus banget diterapkan sih Mbak Ayu ya. Iya, apalagi zaman sekarang. Betul, ya. Zaman sekarang semuanya pengen yang gampang aja. Iya, udah gitu nggak usah perlu telepon-telepon kan? Nggak usah telepon driver di mana. Oh iya, bisa langsung ngecek. Iya, kan? Pakai menu yang tadi tuh. Pakai menu yang tadi, peta itu. Betul. Nah, kalau pengemudi kita itu bisa drivernya didaftarin lah ya, kayak diregistrasi. Jadi kita bisa masukin driver apa aja sih, siapa aja yang kita punya. Bahkan di situ kita bisa masukin nomor SIM.
expirednya kapan. Jadi tahu nih data-data driver kita SIM-nya tuh pada expired kapan. Jadi nggak ada tuh yang kelewat-kelewat. Waduh, kalau kelewat ngulang tuh tes dari awal, Boy. Iya, Belum tentu lulus lagi, susah banget ya kan? Iya. Wow, Nanti ini mudah banget bahaya ya. kan kalau di jalan ternyata drivernya mati tuh ternyata SIM-nya. Betul. Ngerugiin jadinya dong. Iya. Kan kita mau yang untung. Iya, betul. Terus yang keempat ada laporan. Nah, laporan itu tadi kita ada banyak ya sebenarnya ya. Ada buat laporan operasional, bahan bakar sama pengemudi. Nah, yang lagi banyak dipakai sih biasanya laporan operasional si unitnya itu sama bahan bakar sih bagi ya kalau sekarang. Iya sih, itu kayaknya yang paling menarik gitu ya. Betul, paling sering dimanfaatkan customer. Betul. Apalagi bahan bakar kan. Sama yang ini juga kayaknya nih paling dimanfaatkan sama customer nih waktu servis ya. Iya, waktu servis. Jadi semuanya terpantau sih. Jadi customer tuh tahu, oh unit saya yang ini udah harus servis misalnya 10.000 km. Oh unit saya yang ini ternyata udah habis nih masa servisnya. Jadi saya harus telepon ke dealer gitu. Tinggal telepon doang lagi. Iya, dan semuanya sih udah tersedia sih Mbak di situ. Ada semua kapan waktu servisnya, mana yang terlambat, mana yang emang udah waktunya gitu. Nanti udah ada semua sih di situ. Wow, terus ini ada yang terakhir aturan. Nah, ini gimana maksudnya nih aturan? Aturan itu tuh kayak bikin aturan-aturan yang ada di perusahaan yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu customer itu. Jadi kayak misalnya, driver saya itu cuman boleh misalnya bawa minyak gitu ya. Cuman boleh bawa 60 km per jam gitu. Nah, kalau misalnya dia itu sampai lewat dari 60 km per jam, nanti muncul notifikasi. Oh, muncul. Jadi karena ada aturan itu, jadi bisa disetting seperti itu? Bisa. Ya, jadi nanti misalnya driver bawanya 60 km, misalnya bawanya 65, langsung masuk di notifikasi. Nanti ada muncul tuh di lonceng, ada muncul notifikasi kalau kendaraan yang ini melebihi kecepatan. Kayak itu gitu. Yang setting berarti si customer itu sendiri? Si customer sendiri. Oh, wow. Misalnya nggak boleh kenceng-kenceng atau nggak boleh berhenti lama-lama, itu juga bisa? Bisa. Wow. Oh, boleh. Jadi itu sangat menguntungkan ya, memudahkan bagi customer ya tentunya ya. Benar. Nah, terus ini kan Hino Connect itu misalnya aku jadi customer nih ya Mbak Ayu ya. Aku punya banyak unit. Hino Connect aku kan berarti ada banyak juga. Nah, itu kan ada di satu handphone atau satu smartphone lah, ya kan? Itu satu unit bisa banyak smartphone atau 10 unit bisa di satu smartphone aja? Nggak usah khawatir, kita itu satu handphone aja, satu akun bisa nge-cover banyak banget unit. Bahkan misalnya unit ibu ada 100 pun 5.000 bisa. Hah? Masuk satu akun aja. Wow. Jadi nggak perlu banyak-banyak handphone. Ya aku pikir kan kita misalnya unitnya 10 nih, oh berarti handphone gua harus 10 dong gitu nggak? Enggak ternyata. Enggak dong. Masa beli unit dengan beli handphone kebanyakan nanti. Siapa tahu beli Hino dapat handphone Ayu ya. Coba diajukan aja kalau itu. Wah, ini berarti sangat pertama menguntungkan customer tentunya ya, dan memudahkan juga ya untuk customer ini ya, untuk punya Hino Connect ini ya tentunya. Harus punya dong. Harus punya, tapi dapat kan? Gratis ini. Gratis 5 tahun kalau nggak salah ya. 5 tahun. Coba di mana yang bisa ngasih gratis kalau bukan di Hino? Betul sekali, Mang Hino total support tentunya ya. Iya dong. Oke Bu Ayu, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, Sobat Hino, kita lihat dulu video berikut ini.
Nah Sobat Hino, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol seru tentunya bareng Bayu. Bayu, Ya. pertanyaan selanjutnya. Waduh, ya. Udah kayak kuis kita. Kayaknya banyak ya nanyanya ya. Nah Bayu nih sebagai yang menjalankan Hino Connect tentunya. Nah gimana sih cara ngajak customer nih supaya pakai Hino Connect? Ya. Itu pasti satu tantangan terbesar tentunya. Pasti. Ya, jadi gini Mbak Gia, kita tuh sebenarnya kita punya 2 cara nih buat akses Hino Connect. Cuman 2 cara, wow, apa aja Bu Ya, Ayu? pertama kita bisa pakai browser bisa pakai Chrome ataupun Firefox ya. Terus yang kedua itu kita bisa pakai aplikasi, tapi khusus Android aja. Khusus Android aja. Android. Jadi secara tampilan itu kurang lebih sama. Cuman kan namanya kalau di handphone ya kita nggak mungkin kan kasih tampilan itu selengkap yang di browser ya. Jadinya secara tampilan sama. Cuman kalau di handphone cuma lebih simpel aja. Dan nggak semua menu ada. Jadi kalau mau lebih lengkap ke browser. Dan sudah pasti semua orang punya smartphone saat ini ya kan. Betul. Jadi gampang banget, tinggal download aja di Google Store. Oke, berarti bisa di browser atau Di Android gitu. Jadinya customer gampang banget kan monitornya, aksesnya, tinggal pakai iya, handphone. betul, Kalau misalnya betul. di luar udah nggak ada alasan nih nggak bisa buka mapsnya customer, mapsnya unit di mana, tinggal buka aja dari handphone. Kalau nggak ada sinyal gimana Mbak Ayu? Sinyal di mana, handphonenya apa unitnya? Dua-duanya nih? misalnya. Kalau- Unitnya jalan tapi misalnya kan dia di pegunungan gitu, susah sinyalnya. Itu ke record nggak sih? Record dong. Oh, ke record ya? Record. Berarti dia ada memori. Ada memori juga. Jadi kalau misalnya tadi tuh kan kita ada empat provider ya. Misalnya sinyalnya di sana jelek. Nanti pada saat udah ada sinyal, misalnya yang ketangkap karena kita punya 4 ya. Misalnya yang ketangkap cuma Telkomsel, nanti pada saat Telkomsel ada langsung masuk tuh datanya. Langsung kesimpan dan langsung update ya di sistem. Wow. Gitu. Ada lagi nggak caranya untuk menggait menggait customer nih Mbak Ayu? Ada dong, kita itu punya beberapa manfaat. Yang pertama, kita ngasih gratis nih Mbak buat aksesnya nih customer. Jadi customer beli unit udah langsung gratis 5 tahun pakai. 5 tahun pakai itu ya. Coba mana yang bisa kasih 5 tahun? Betul. Nggak ada. Kayaknya sih nggak ada ya. Ada nggak Sobat Hino? Ayo bantu jawab. Jawab di komen ya nanti boleh, ya. boleh jawab di komen. Ada nggak yang ngasih gratis selama 5 tahun beli unit udah dapet Hino Connect? Coba. Tuh, udah Apalagi? langsung install ya? Langsung install, tinggal pakai, tinggal jalan, ngeng. Betul. Terus kita juga aman nih Mbak, karena datanya itu semua di servernya kita. Jadi kalau misalnya kan lagi banyak nih ya kasus-kasus di-hack segala macam, datanya customer tuh nggak akan hilang karena semuanya kesimpan di servernya Hino sendiri. Jadi aman, terpercaya tentunya. Terjamin ya. Terjamin, nggak akan kemana-mana deh datanya. Betul. Gitu. Terus kita juga dilengkapi sama notifikasi cut off, atau misalnya gini, ada pihak-pihak nggak bertanggung jawab nih, device-nya dicabut paksa atau digunting misalnya. Driver nakal misalnya ya, Ya. dia mau ngapain, mau kemana dulu, mampir gitu, dicabut sama dia itu. Iya. Itu nanti muncul notifikasi. Oh, ada Muncul notifikasi di web ataupun di aplikasi ya, misalnya dipasang ya. Itu nanti muncul ting gitu kan, muncul ternyata unit ini sedang ada cut off. Misal nanti titik terakhirnya pun kelihatan. Misalnya dicabutnya di daerah puncak gitu kan. Nanti ada di situ titik terakhirnya. Jam berapanya juga ada. Wow, lengkap ya. Lengkap. Ada lagi nggak? Ada lagi. Terus tadi misalnya yang Bagia bilang misalnya nggak ada sinyal tuh gimana? Tenang aja, data kita tuh simpen semua. Jadi pada saat sinyalnya nggak ada semua, emang datanya tuh nggak transmit nih atau nggak masuk ke sistem. Tapi nanti pada saat sinyalnya ada lagi nanti datanya langsung masuk lagi ke sistem. Itu bertahan berapa lama? Nggak ada sinyal? Nggak ada Misalnya? datanya. Itu kita bisa nyimpen 30.000 data. 30.000. Atau sih kalau rata-rata kita sih 21 hari ya. Wow, 21 hari. Jadi nggak usah takut sih, karena tadi sinyal kita ada 4 Mbak. Nggak mungkin kan di Indonesia mah 4 masih oke lah ya. Iya, tadi. betul. Apalagi provider besar lagi Iya, ya. terus kita juga pakainya kan universal Mbak. Jadi kalau misalnya Telkomsel nggak masuk nih, ternyata yang kuat Indosat, nanti dia akan pindah sendiri otomatis si sistem si SIM-nya itu pindah ke Indosat. Gak mungkin dong bener-bener gak ada sinyal udah selama 21 hari. Iya. Camping kali di hutan gak keluar-keluar ya. Iya, masa dia nggak balik-balik, nggak mungkin kan? Nah, terus ada lagi nggak? Terus kita juga ini sih Mbak, biasanya kita ke dealer-dealer nih, kadang kita ke dealer, kita ngajakin sosialisasi sama training ke customer. Kayak
kayak webinar gitu-gitu mungkin ya? Betul. Jadi oke, kita oke. itu pertama sih kita ada tadi itu webinar, seminar kita lakuin tuh di dealer-dealer, kita datengin. Terus juga kita visit juga Mbak ke customer. Oh, tetap di visit Kita ya? visit dong, kita visit ke customer, terus kita kasih training ulang nih. Kita kasih training ulang biar refresh lagi lah customernya ya. Oke. Apa sih HinoConnect kan biasanya nanya kayak gitu ya. Betul. Terus kita juga dengerin nih feedback dari customer tuh butuh apa sih di sistem HinoConnect kita masih kurang apa, kita akan improve di situ. Kita pakai banget sih masukan-masukan customer Boleh itu. dong misalnya request gitu apa misalnya udah dicabut pun akan tetap masih connect ya. Kan boleh dong request kayak gitu Mbak, ya? Boleh. Ya, pokoknya sih semua masukan dari customer pastinya kita terima sih ya. Karena buat masukan dan improve juga sih buat Hino. Betul. Gitu. Terus juga kita ada survei sih Mbak, kita biasanya bikin survei pemanfaatan Hino. Jadi kita tuh mastiin customer benefitnya tuh banyak gak sih yang didapat. Dan dari situ kan dari survei itu kita bisa dapat masukan-masukan juga kan. Kayak selain survei kita juga tadi sosialisasi skala besar. Itulah. Contohnya tadi webinar sama seminar. Webinar yang kemarin. Iya, kalau webinar kemarin, itu kan online. Betul. Online. Jadi saya kalau webinar online skala besar itu kita kumpulin nih seluruh Indonesia online. Jadi kita nanti dibantu sama dealer buat ngumpul-ngumpulin customer buat kita ikut acara itu. Ya, kalau seminar itu yang tadi sama kita bikin seminar itu kayak kita datang ke dealer, terus kita nggak bikin acara di situ. Undang customer juga. Undang customer juga. Wow. Kita undang nih customer untuk datang, untuk dengerin kita presentasi. Tentunya juga sama kita dengerin masukan-masukan customer. Boleh ajak saya untuk jadi hostnya jalan-jalan? Oh, boleh. Nanti diajuin aja ya. Boleh diajuin. Ini tergantung Bu Ayu ngajak apa enggak. Selama ada undangan kita berangkat Bu Ayu. Oke, nanti diajuin juga deh ke yang di atas. Terus juga kita ada yang lain sih Mbak. Oh, ada lagi. Banyak. Ternyata Sobat Hino ya. Banyak dong. Kita bikin service campaign. Service campaign itu biasanya buat spare part dan lain-lain. Iya. Kalau ini telematik tapi? Iya, kita contohnya sih kita pernah ada safety driving competition. Oh, kita join di situ. Join di situ. Iya, nah di situ sama sih kita target kita kan biar dapat jangkauan customer yang lebih luas ya. Biar HinoConnect tuh makin terdengar nih ke banyak-banyak customer di luar sana. Oh, itu ya berarti telematic safety driving competition itu ya? Iya, itu ya. Pernah ada ya dulu ya. Ada, betul. Itu waktu abis COVID sih Mbak kayaknya. Abis COVID ya, karena kan acara semua nggak ada ya. Jadinya pindah ke online semua. Berarti banyak banget nih cara untuk meng-touch customer ya dari HinoConnect ini ya. Seminar, webinar, tadi apa? Acara visit ke dealer-dealer, ngundang customer, tentunya ada hadiah yang menarik juga untuk customer, didengerin masukannya, feedback juga ya. Berarti ini pemanfaatannya di customer saat ini tuh gimana? Positif kah atau gimana? Berapa persen tuh? Pengen tahu deh. Ya alhamdulillah sih Mbak Gia, kita kan tadi kan telematik itu udah ada di semua unit kita dari 2020 ya. Betul. Tadi Hino 300, 500 sama bus. Nah saat ini tuh total unit kita tuh udah 93.000 se-Indonesia. 93.000 satu Indonesia. Ya, 93.000 unit ya. Banyak loh. Itu berarti semuanya ya, Hino 300, 500 dan bus tentunya. Betul, dan kita juga udah mencakup 21.000 customer. 21.000 customer, 93 unit. Wah. Udah banyak banget sih emang yang make. Terus untuk rasio registrasi kita pun cukup bagus sih Mbak. Kita sudah di 98% registrasinya. 98% registrasi. Betul. Jadi udah banyak banget customer itu yang make. Yang menggunakan. Dan sejauh ini dari survei yang udah kita dapetin ya, tingkat kepuasannya itu 84%. 84% ya, bisa lah ngejar 16%. Bisa dong pasti ya. Apalagi nih dikejar sebelum akhir tahun. Harus bisa nih kita nih. Harus bisa 100%. tentunya. Dari 93.000 unit, 21 customer, dan 98% rasio registrasi. Keren banget. Nah terus misalnya nih Mbak Ayu, misalnya aku punya unit. Garansinya tuh berapa lama sih? Oke, kalau garansi itu kita 1 tahun. 1 tahun. Dari unit diterima sama customer. Oh, kalau gitu misalnya aku nanti aja deh udah diterima tapi aku nanti deh masih nyari supir nih. Nah itu berjalan berarti? Berjalan dong. Makanya jangan kelamaan, harus langsung dipakai, sayang. Betul. Tapi kalau untuk aksesnya 5 tahun ya. Itu cuma garansi 5 tahun. Gratisnya 5 tahun, 1 tahun itu cuma garansi alatnya. Jadi Jadi kalau bermasalah langsung ganti baru. Dalam 1 tahun itu langsung diganti baru ya. Kalaupun rusak mungkin masih bisa ada yang dibener-benerin tentunya. Yep, tapi kalau emang udah rusaknya parah itu langsung ganti baru, nggak perlu biaya lagi. Wow. Gratis 5 tahun, garansi 1 tahun, rusak langsung diganti. Keren deh. Mantep kan? Mantep.
Nah, Mbak Ayu, jadi fokus Hino itu pasti untuk meningkatkan pemanfaatan di customer ya. Betul. Nah, apa aja sih nih yang berkelanjutan nih yang sesuai dengan teknologi nih, yang akurasi datanya dan lain-lainnya itu gimana? Ya, pertama sih yang tadi sih Mbak Gia, kita itu masih fokus di fuel consumption. Kemarin kan karena banyak banget tuh permintaan fuel consumption, kita mau dong lihat bahan bakarnya tuh bisa ke data nggak sih di sistem Hinoconnect. Nah itu udah kita masukin. Nah tentunya untuk akurasi kita sih sejauh ini sudah baik ya. Betul. Dan sejauh ini customer belum ada yang komplain. Terus untuk dari sistem Hinoconnect sendiri kita punya namanya multi layer account. Multi-layer account. Yang tadi aku tanya itu ya? Atau enggak? Oh itu beda lagi. Oh beda lagi, apa dong multi-layer account apa? Kalau itu kan misalnya customer punya unit banyak tapi satu handphone. Nah kalau multi-layer ini misalnya nih, Mbak Gia punya satu perusahaan, tapi Mbak Gia punya 5 cabang. Nah Mbak Ayu, aku mau dong cabang-cabang aku tuh bisa akses, tapi nggak bisa ngapa-ngapain, cuma akses aja. Kontrolnya tetap di aku, bisa nggak sih punya akun? Itu bisa. Nah itu contohnya untuk multi layer itu. Jadi misalnya Mbak Gia punya cabang 5, mereka semua juga bisa mantau unitnya, tapi cuma mantau, nggak bisa ngotak-ngatik. Nggak bisa ngotak-ngatik itu di headnya lah ibaratnya gitu ya. Jadi Mbak Gia tetap bisa mantau juga unit Mbak Gia yang di cabang itu di mana, dan cabang juga bisa ngeliat unit mereka itu di mana. Oke. Ada lagi? Itu kita ada, terus juga tadi sih terkait sama data integrasi. Yang tadi API yang bisa ke GPS-nya customer sendiri sama pemerintah. Wow. Udah ke GPS pemerintah nih udah mendalam sekali Bu Ayu ya. Keren banget iya loh. Dong. Tinggal daftar aja tuh ke Hino. Misalnya mau ada integrasi, tinggal ngomong sama dealer sih. Sampein ke dealer, nanti dealer akan bantu ke kita. Nanti kita registrasikan semua. Tentunya pasti dipermudah ya Mbak Ayu ya. Pasti. Nah Mbak Ayu, kalau tadi kita ngobrol, si Hino Telematik ini kan adanya dari tahun 2020 ya. Misalnya aku punya unit dari 2019 kan aku otomatis belum punya. Gimana caranya aku bisa mendapatkan si Hino Connect ini Mbak? Itu bisa banget Mbak. Kita itu ada program namanya retrofit. Retrofit itu sama, alatnya sama. Jadi nanti dipasang di unit di bawah 2019. Di bawah 2020. Jadi misalnya customer yang punya unit di bawah 2020 tinggal datang aja ke dealer. Bilang, saya mau pasang retrofit dong di unit saya. Nah itu dealer udah pasti tahu. Jadi nanti akan dibantu instalasi sama dealer, dibantu registrasi sama dealer, nanti langsung bisa pakai deh. Wah, berarti mau unit dari tahun berapapun bisa beli paket retrofit ini. Iya bisa. Dan misalnya customer itu unitnya itu gak cuma 2019 aja, tapi punya yang 2020 ke atas. Yang 2020 ke atas itu udah bisa digabungin datanya. Jadi bisa. Jadi bukan, maksudnya unitnya itu digabung ke akun sebelumnya. Misalnya dia punya unit baru misalnya 2020 ke atas sama 2019 misalnya. Nah, aku maunya akunnya digabung, bisa nggak? Bisa. Jadi nggak perlu bikin akun baru. Oh gitu. Berarti semuanya jadi lebih gampang lagi kalau kayak gitu. Tinggal ngeliat aja dari satu handphone, nih semua unit gue udah ada di sini. Iya gitu benar. Ya. Tapi yang beda itu cuman yang menu fitur itu ya, fuel consumption. Karena kan 2019 belum ada Euro 4 kan. Betul. Sebenarnya dari yang 2020 ke 2022 kan juga beda kan. Itu bedanya cuma sama di menu fuel consumption aja, nggak bisa diakses. Cuman kalau muncul secara lihat peta yang lain semua menunya sama, cuma nggak bisa lihat itu aja. Oke, yang penting juga sebenarnya ngeliat peta itu juga ya, karena kan kita jadi tahu ya nih si rutenya kemana, akan lebih boros atau enggak bensinnya. Kalau misalnya rute tinggal lurus tapi ternyata dibelok-belok kan itu otomatis sudah kebaca dong ya, pasti ini bensinnya juga boros gitu ya. Betul. Ya setidaknya customer itu saat ini sih yang masih sering digunakan tadi ya, menu Maps itu sih masih paling kepake banget sih. Betul. Sama lah kayak kita ngeliat Google Maps. Mana sih yang lebih deket nih gitu ya. Nah, mungkin kan orang nggak pakai itu gitu. Betul. Sama nih kayak Telematik. Nggak mungkin nih orang yang punya Hino nggak pakai Hino Connect. Pasti pakai dong. Masuk. Nah Mbak Ayu, kira-kira ada pesan nggak nih buat teman-teman sobat Hino atau customer yang nonton video podcast kita hari ini? Paling ini aja sih, ayo customer kita sama-sama pakai ini Hino Connect, karena kan sayang banget ya, kita udah kasih gratis free sampai 5 tahun loh. Sayang banget sih kalau nggak dipakai, karena di mana lagi bisa dapat beli unit gratis akses GPS-nya. Akses GPS tambahin selama 5 tahun. Tentunya lama loh 5 tahun. Lama itu bisa berhemat berapa banyak. Iya, dibanding kita beli ya pasang-pasang GPS di luar. Betul. Pasti lebih mahal. Wow.
Wow, semoga kita tunggu nih gebrakan-gebrakan dari Hino Connect selanjutnya Bu Ayu ya. Ditunggu ya. Diundang lagi nggak nih? Boleh dong, kalau ada fitur baru tentunya kita akan umumin ke Sobat Hino semuanya. Siap kalau gitu. Nih kita tunggu ya Sobat Hino janjinya Bu Ayu dan timnya. Oke. Terima kasih banyak Bu Ayu, Sama-sama, sehat-sehat Mbak Gia. selalu, Terima kasih. sukses terus. Amin. Jangan lupa nonton podcast kita juga Pasti yang lainnya. dong. Sobat Hino juga jangan lupa nonton podcast kita yang lainnya. Masih banyak pembahasan-pembahasan seru lainnya tentunya di podcast Halo Hino On Air. Tunggu Halo Hino On Air selanjutnya. Sampai jumpa. Hino always with you.